merawat budaya maritim di Papua dalam bingkai NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Uli Lailia. Saat ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Jauh-jauh datang dari Papua. Siapakah dia? Beliau adalah Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigadir Jenderal TNI Marinir Freddy John H. Pardosi SE MH MM. Selamat siang Komandan, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat-sehat. Begitu Mbak, ini cuaca sementara sana cukup bisa dikatakan agak panas, tapi gelombangnya masih cukup tinggi lah. Tinggi ya. Tapi memang kalau Jayapura tuh selalu panas nggak sih Komandan? Sebenarnya dikatakan panas tidak, karena memang dia ada pegunungan-pegunungan yang sana mungkin yang masih alami lah ya, banyak pohon-pohonan atau apa dan seterusnya, karena dia kan bukit-bukitan ya. Tapi prajurit di sana alhamdulillah sehat semua ya Komandan. Sehat. Jadi hari ini kita mempunyai topik yang sangat luar biasa. Kita akan tanya-tanya langsung bagaimana mengenai peran dari Lantamal 10 Jayapura mengenai merawat budaya maritim dalam bingkai NKRI. Nah, itu gimana Komandan? Peran dari Lantamal 10 Jayapura. Lantamal 10 ini sudah mensosialisasikan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat yang kalau di sana namanya Ondo Api. Ondo Api itu merupakan tetua adat di Jayapura, Papua pada umumnya. Tokoh masyarakat, tokoh gereja, itu juga sudah termasuk juga para pemerintah daerah setempat. Kita selalu bersilaturahmi, berkunjung untuk mensosialisasikan, yaitu untuk merawat budaya maritim dalam bingkai NKRI. Dengan merawat budaya maritim dalam bingkai NKRI ini adalah menurut kita ini adalah merupakan suatu kunci untuk meningkatkan perekonomian, terutama di negara kepulauan ya seperti di Indonesia, yaitu dengan menjaga kelestarian sumber daya laut dan mengembangkan potensi ekonominya. Ini tentunya kita akan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya ini akan memperkuat ketahanan nasional, termasuk juga untuk merawat budaya maritim. Ini merupakan investasi jangka panjang tentunya untuk masa depan Indonesia, khususnya Papua, di mana dengan pengelolaan yang bijaksana tentunya dan berkelanjutan, ini potensi maritim ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat ya, khususnya masyarakat, karena memang di sini sangat kental untuk masalah masyarakat adat ini. Distrik itu ya Komandan, kalau di Jayapura ya masih distrik itu ya. Betul. Nah, ini dengan sentuhan-sentuhan seperti ini, sentuhan yang humanis kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat. Ini akan upaya-upaya kita, dan ini kita harapkan ini akan dapat menjadikan Indonesia sebagai untuk mendukung program-program pemerintah dalam bingkaian Asta Cita yang Kabinet Merah Putih ya Komandan tentunya ya. Tapi ngomong-ngomong nih Komandan, sebenarnya tujuannya untuk melestarikan budaya maritim dalam bingkai NKRI sendiri itu apa sih Komandan? Tujuannya maksudnya begini, ini yang pertama nih kan pelestarian tradisi dan nilai-nilai yang ada di sana. Tentunya ini ya masalah kearifan lokal, kebaharian, yaitu dalam menghadapi modernisasi, di mana akan mungkin kita melaksanakan dialog tentang bagaimana mempertahankan tradisi pelayaran tradisional yang dulu mulai nenek moyang di era teknologi modern ini. Ini juga ada beberapa budaya yang lain, atau bisa dikatakan ini ritual laut dan makna spiritualnya bagi generasi milenial. Milenial saat ini nanti kita akan membuat suatu diskusi bagaimana pentingnya itu upacara adat maritim dalam membentuk karakter generasi muda. Dan saya berpikir juga ini dengan bahasa-bahasa sentuhan-sentuhan seperti ini
bahasa maritim yang dulu, yang bahasa maritim Nusantara yang terancam punah, ini merupakan suatu strategi pelestarian istilah-istilah pelayaran internasional dan nama-nama tempat bersejarah di khususnya di Jayapura ini. Ya, baik. Termasuk juga ini, jangan lupa Mbak, cerita Rakyat Bahari. Ya. Ya, ini sebagai media edukasi dan nasionalisme. Ya. Ini akan kita sampaikan kepada masyarakat, termasuk juga di pemuda di tempat-tempat gereja, ibadah, dan juga sekolah-sekolah. Ya, ini kita harapkan juga termasuk dalam rangka mengemas suatu bingkai-bingkai untuk modernisasi saat ini. Tradisi ada istilahnya adat-adat mereka itu dengan bahasa-bahasa maritim, karena memang ya khususnya kan di Jayapura ini daerah pantai, pesisir pantai, banyak ikan ya Komandan. Banyak ikan luar biasa. Banyak ikan luar biasa. Dan termasuk juga ini masalah cerita Rakyat Bahari. Ini merupakan suatu media edukasi nasionalisme. Ini termasuk kepada tokoh-tokoh pemuda di sini dari cendekiawan, akademisi dari Universitas Cendrawasih. Ini akan berupaya untuk mengedukasikan kepada generasi milenial khususnya. Baik itu memang sentuhan itu harus kita laksanakan, tidak harus formal yang lebih mengena mungkin lebih humanis. Karena Gen Z itu nggak bisa Komandan kalau betul harus humanis. Betul, juga itu harus kita sentuhan itu. Mungkin media kita manfaatkan media tempat ibadah. Tempat ibadah. Kemudian juga ada media-media dari kumpulan kepemudaan di tokoh-tokoh masyarakat itu. Dan termasuk juga ini masalah gotong royong loh. Yang Papua ini juga harus betul-betul kita lestarikan. Tradisi gotong royong ini, mereka juga ini sangat melestarikan ini khususnya di daerah pesisir yaitu dalam untuk mempertahankan nilai kebersamaan komunitas maritim tradisional. Itu kira-kira Mbak dan juga mungkin dengan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Artinya bahwa seperti kita ketahui memang industri maritim tradisionalis ini saat ini kalau kita dihadapkan dengan modernisasi pelabuhan ini, tentunya ini akan bagaimana kita untuk mencari keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian budaya. Ini kira-kira untuk yang penting kita edukasi. Dan ada hal lain juga tentang menyangkut masalah pariwisata bahari. Ini berbasis komunitas lokal atau kearifan lokal. Di sini kita lakukan dengan bagaimana mengembangkan destinasi wisata dan memberdayakan masyarakat pesisir. Nah, termasuk di situ di dalamnya kuliner maritim. Tadi yang Mbak bilang tadi ada ikan segar, sumber daya alamnya. Di sana. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Komandan. Betul. Ini merupakan suatu hal yang bisa kita katakan ini diplomasi Indonesia, merupakan ini kekayaan kuliner ini kan, ini menjadi dihalat bagi kita, atau katakanlah diplomasi. Karena kalau mungkin juga budaya yang lain, ada salah satu budaya diplomasi tersebut, dia budaya makan sagu bakar. Wah, sagu. Nah, sagu bakar adat-adat orang pesisir ada juga. Iya. Betul. Nah, saya kira yang terkenal cuman tuna itu tidak, memang tuna itu sangat biasa. Abon gulung ya, Kom? Betul. Dan ini tentu jangan lupa, ini termasuk koperasi yang sekarang nelayan ini. Dan ini kita sudah bincangkan dengan pemerintah daerah bagaimana untuk melaksanakan koperasi nelayan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk menguatkan peran koperasi di sini dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ini tentunya akan menjadi suatu blue economy dan peluang investasi berkelanjutan untuk mengintegrasikan konsep ekonomi biru dengan kearifan lokal maritim. Itu yang harapan dan mimpi kita untuk masyarakat Papua secara keseluruhan, agar tercipta dengan damai dan sejahtera. Tidak hanya damai, tapi harus ada sejahtera. Baik. Damai dan sejahtera. Konsep inilah yang selalu kita bawa
kepada masyarakat luas di Papua, Papua, ini, ya, baik. bagaimana untuk menciptakan hidup damai dan sejahtera. Baik. Itu tadi kata kuncinya kalau bisa kita rangkum adalah damai dan sejahtera. Itulah yang harus sentuhan itu yang harus kita betul. Ya. Baik, terima kasih Komandan sudah berkenan hadir. Udah jauh-jauh dari Jayapura. Jadi kalau bisa saya simpulkan pembicaraan tadi adalah semoga Lantamal 10 Jayapura bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Jayapura dan sekitarnya, dan dengan sentuhan yang humanis bisa menciptakan Papua yang damai dan tentunya sejahtera. Betul sekali Komandan? Ya, betul sekali. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Kesatria Jalasena dari Timur, Jalaswepa Jayamahe.